menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Datang dengan bersorak-sorak, duduk bermain bersukacita, tanpa memperhatikan apa keperluan yang harus mereka persiapkan. Mereka berbincang, "Hoi, mari kita bermain dan menyanyi. Mari kita bersenang-senang." "Setuju, coy. Untuk apa kita bersusah hati memikirkan kedatangan mempelai? Iya, minyak kita masih banyak dan kira-kira cukuplah untuk menyambut mempelai. Dan pastinya pelita kita akan tetap bernyala. Tenang, coy." Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, berkurang. Begadang
Gadis-gadis bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut mempelai yang akan datang. Karena bingung dengan apa yang dikerjakan oleh gadis-gadis bodoh tadi, maka salah satu dari gadis bijaksana tadi bertanya kepada mereka, "Hai saudara, apa yang sedang kau kerjakan? Apakah kalian tidak bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mempelai?" Tetapi apa jawab gadis bodoh tersebut? "Oh, tenang saja, kami sudah siap. Pelita kami oke. Minyak kan bisa kami beli atau kami minta dengan kalian." Wah, seharusnya kalian harus mempersiapkan minyak. Harus menyadangkan semuanya. Sedia payung sebelum hujan, teman. Wah, untuk apa? Kami sudah siap dengan semuanya. Lama sekali ditunggu-tunggu. Mempelai itu tidak juga datang. Lama sekali mereka menunggu. Lalu akhirnya sebagian dari mereka merasa bosan. Bahkan ada yang merasa ngantuk berat sekali. Dan akhirnya mereka semua tertidur lelap. Dan pada waktu tengah malam, terdengarlah orang-orang berseru, "Mempelai datang! Mempelai datang! Song-songlah dia!" Dan gadis-gadis itu pun bangun, lalu mereka membereskan pelita mereka. Dan mereka bergegas untuk pergi. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari gadis bodoh berkata kepada gadis bijaksana tersebut, "Oh, berikan kami sedikit saja dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tolong berikan sedikit saja, nanti kami akan ganti. Tolonglah teman." Tetapi apa jawab gadis bijaksana itu? "Maaf teman, nanti minyak kami tidak cukup. Kami tidak cukup untuk membagikan untuk kalian. Bagaimana kalau kalian pergi saja untuk membeli minyak? Di depan sana ada warung. Nah, sekarang kalian pergilah untuk membeli minyak di sana." Lalu gadis-gadis bodoh itu pun pergi untuk membeli minyak, mengisi pelitanya. Akan tetapi, waktu mereka tinggalkan, datanglah mempelai yang ditunggu-tunggu itu. Dan gadis-gadis bijaksana itu bersama dengan mempelai itu. Mereka telah siap sedia bersama-sama dengan orang percaya. Dan mempelai itu berkata, Mari tamu-tamuku, masuklah ke ruang perjamuan kawin ini. Mari kita bersama-sama berpesta di sini." Kemudian mempelai itu pun menutup pintu. Tak lama kemudian, datanglah gadis-gadis bodoh itu. Mereka terkejut ketika pintu itu telah ditutup. Dan mereka berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tolong Tuan, tolong bukakan pintu, kami mohon Tuan. Tolong Tuan, kami di luar kedinginan Tuan, kami ingin ikut pesta, tolong." Mereka menangis, mereka menggedor-gedor pintu, tetapi sayang, pintu tidak kunjung dibukakan.
Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu sekalian dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Refleksi drama yang sudah dilakukan dan diperankan oleh Esper jemaat GKI Tamiang Layang tadi berdasarkan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, tentu saja ibu-ibu sekalian dan jemaat Tuhan, cerita ini tidak asing bagi kita, di mana ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang mengungkapkan hal kerajaan surga tersebut. Ibu-ibu sekalian dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, kita melihat tadi sebagaimana drama yang sudah dilaksanakan, diperankan tadi, bahwa bisa menjadi pertanyaan bagi orang, kenapa ada 5 disebut bijaksana dan 5 disebut bodoh? Padahal mereka sama-sama tertidur, mereka sama-sama bawa pelita, mereka sama-sama tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi mengapa mereka dikategorikan berbeda-beda? Di mana letak kebodohan dan di mana letak kebijaksanaan para perempuan tersebut? Nah, tentu saja ibu-ibu dan seluruh sidang jemaat Tuhan, yang pertama dari tindakan 5 gadis bijaksana tadi disebutkan dalam ayat yang ketiga dengan jelas, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perbedaannya terletak di situ. Kebijaksanaan, persiapan dari gadis-gadis itu yang membuat mereka bijak. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya ibu-ibu dan seluruh sidang jemaat Tuhan adalah ayatnya yang ke-9 memperlihatkan mereka bisa disebut bijak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Mengungkapkan di situ letak kebijaksanaan gadis-gadis yang bijaksana. Mereka tidak hanya kritik, mereka tidak hanya mengatakan tidak, tetapi di dalam hal tersebut ada terpancar kasih mereka, ada terpancar kebijaksanaan mereka. Mereka katakan dengan kritis, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Itu kan bijak. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya mereka kasih jalan keluar, beli di sana. Mereka tawarkan beli, mereka tawarkan solusi. Nah, disitulah letak kebijaksanaan dari gadis-gadis yang disebut sebagai gadis yang bijaksana. Nah, oleh karena itu seluruh sidang jemaat dan ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu saja kita menginginkan bersikap sebagaimana gadis-gadis yang bijaksana tadi dalam menyambut kerajaan Allah atau juga dalam seluruh kehidupan kita. Bersikap dengan berjaga-jaga senantiasa, bersikap dengan tulus, bersikap dengan setia, bersikap dengan ketekunan, karena seluruh perikop mulai dari pasal yang ke-24 ini sudah berbicara panjang lebar tentang rentetan peristiwa yang menggambarkan tentang kedatangan Tuhan. Baik itu dari perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini, perumpamaan tentang talenta, dan berbagai hal yang lain. Kiranya kita sebagai umat Tuhan, terlebih sebagai para perempuan gereja Kalimantan Evangelis, dapat tetap menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia, yang berjaga-jaga, bahkan juga yang memberikan ide, kreativitas, gagasan
dan memberikan solusi. Kita tidak saja menjadi orang yang kritis, orang yang bisa mengkritik tetapi tidak memberikan solusi, tetapi kita kritis sekaligus memberikan solusi, sekaligus mengasihi di dalam sikap kritis itu. Selamat Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, khususnya kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Salam. Kaum perempuan yang kekasih dalam Yesus Kristus, jelas dan lugas disampaikan dalam firman Tuhan pada saat ini. Hidup adalah sebuah pilihan. Yang mana yang menjadi pilihan kita? Tentunya di Hari Perempuan GKE ini, meski kita rayakan di tengah pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan kita, tetaplah kita menjadi perempuan yang tangguh, perempuan berani, menjadi berkat di dalam keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Kita percaya Tuhan senantiasa akan menolong kita karena Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mari ibu-ibu yang terkasih, bersama-sama kita melayani dengan penuh ketulisan dan motivasi murni dari dalam diri kita. Selamat Hari Perempuan GKE tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua.